Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami kelompok doa dengan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini ada pun judul daripada tugas kami, yaitu menelusuri konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Untuk kelompok 2 ini terdiri dari 6 anggota, yaitu terdiri dari Asifa Maya, Akma Zamila Putri, Aga Nopik, Amalia Putri, saya sendiri, Abdur Rahim, dan Ahmadin. Kami berasal dari lokal 3E dengan dosen pembimbing Abu Walid SPD MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi bacaan setelah membaca. Yang saya bacakan, langsung saja saya bacakan. Dalam tradisi budaya Indonesia semenjak dahulu kala wilayah Nusantara ini diperintah raja-raja, kita lebih mengenal konsep kewajiban dibandingkan konsep hak penguasa. Rakyat wajib patuh kepada tiara raja tanpa resep sebagai bentuk penghambatan total. Keadaan yang sama berlangsung tak kala masa penjajahan Nusantara, baik pada masa penjajahan Belanda demikian lama maupun masa penjajahan di Nusantara, baik maupun masa Belanda yang demikian maupun masa kedudukan Jepang relatif singkat. Nazam kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban pengawasan kehidupan politik. Dalam tradisi budaya manusia Nusantara, bahkan dalam tradisi Jawa, alasan kewajiban mengalahkan hak telah demikian kuat. Mereka masih asing terhadap diskursus hak. Istilah kewajiban jauh lebih akrab dalam demikian kebudayaan mereka. Baiklah, mungkin itu saja yang saya dapat bacakan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga Nopik dengan NIM 2012101447. Baik, di sini saya akan menyambung daripada presentasi daripada saudari Amelia. Langsung saja. Perjuangan melawan imperialisme adalah bukti nyata bahwa sejarah kebudayaan kita tidak hanya berkutat pada ranah kewajiban. Para pejuang kemerdekaan melawan kaum penjajah tak lain karena hak pribumi dirampas dan dijajah. Situasi perjuangan merebut kemerdekaan yang berpenterai, sambung menyambung dan tanpa henti. Sejak perjuangan yang bersifat keadilan lanjutkan, sekarang ini lebih paham akan budaya dan hak kepribadian kewajiban. Akibat tumbuhnya mentalitas yang gemar menuntut hak dan jika perlu dilakukan dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan. Dengan istilah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Bagaimana hubungan keduanya? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun. Sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban dengan demikian merupakan suatu yang harus dilakukan. Hak kebebasan seseorang menuntutnya tidak boleh dipergunakan untuk manipulasi hak orang lain demi kepentingan sendiri. Kebebasan menurut secara ontologis substansial bukanlah perbuatan bebas atas dasar kemauan sendiri, bukan pula perbuatan bebas tanpa kontrol, namun perbuatan bebas yang diarahkan menuju sikap positif dan tidak mengganggu dan merugikan orang lain. Perihal kebebasan, bacalah Perihal Kebebasan 1996
karya John Stuart Mill, kata pengantar dari penerjemah Alex Lanur. Kemudian jawaban pertanyaan berikut. Apa makna kebebasan menurut John Stuart Mill? Kinerja masyarakat secara sehat mampu menghasilkan individu besar yang mandiri, kuat, terbuka, dan kritis, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain, untuk pada akhirnya sampai pada kebenaran. Apa kriteria kunci untuk mencapainya? 3. Apa makna bahwa generasi yang ada sekarang bertanggung jawab atas generasi masa depan? John Stuart Mill berpandangan bahwa pendidikan yang mutu membuka ruangan diskusi yang bebas, kreatif, lagi berdebat dan seni mengelola perbedaan pendapat. Apakah pendidikan kita sudah mengarah pada hal demikian? 5. Rasa curiga berlebihan tanpa dasar, apalagi jika disertai kekerasan, bukan cara terhormat untuk sebuah masyarakat yang beradab. Setujukah Anda dengan pandangan John Stuart tersebut? Selanjutnya akan disambung oleh saudari saya yang akan menyambung seterusnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjabaran dari rekan-rekan saya tadi, yang mana kami membahas tentang konsep dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dalam di dalam lingkungan warga negara. Yang menjadi persoalan di sini ialah rumusan aturan dasar-dasar dalam Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, yang mana ia menjamin tentang hak-hak dasar warga negaranya. Sebagian besar tidak dibarengi dengan aturan dasar yang menuntut kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi pada warga negaranya. Padahal sejatinya dalam setiap hak melekat kewajiban seseorang, setidaknya kewajiban menghormati hak orang lain. Coba kita periksa pada naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, di mana pasal-pasal yang berisi aturan dasar tentang hak dan sekaligus juga berisi aturan dasar mengenai kewajiban warga negaranya. Jika hubungan warga negara dengan negara itu bersifat timbal balik, maka aturan atau pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 yang menyebutkan hak-hak negara dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Sebagai contohnya saja, seperti hak dan kewajiban warga negara yang bersifat timbul balik itu ialah ia meresiprokalitas, artinya ia menghargai hak warga negara agar dapat mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ini tercantum pada pasal 27 ayat 2 pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Atas dasar hak ini, warga negara hak sebagai warga negara, negara berkewajiban memberi pekerjaan dan penghidupan bagi warga negaranya untuk merealisasikan memenuhi hak warga negaranya tersebut. Pemerintah pada tiap tahunnya seharusnya akan membuka lowongan pekerjaan di berbagai bidang dan memberi subsidi kepada rakyat, di mana ini hasil dari pembayaran pajak masyarakat dan untuk masyarakat atau rakyat. Baiklah, sekian hasil dari presentasi makalah kami kelompok 2. Jika terdapat tidak kesempurnaan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya ucapkan terima kasih.